Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri, guru fisika di SMA Negeri 5 Bagan Sinimbah, Provinsi Riau. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum mempelajari materi ini, kita harus tahu apa tujuan mempelajari materi ini. Setelah mempelajari ini, diharapkan kamu mampu menjelaskan benda yang bergerak lurus beraturan dan juga menjelaskan benda yang bergerak lurus berubah beraturan, serta mampu menyimpulkan perbedaan benda yang bergerak lurus beraturan dan yang bergerak lurus berubah beraturan. Coba perhatikan video berikut. Dari video tersebut? Ya, tepat sekali. Pada video pertama, mobil bergerak dengan kecepatan konstan yaitu 60 km per jam dalam waktu 5 menit. Sedangkan video kedua, mobil bergerak dengan kecepatan berubah-ubah namun beraturan, yang mana setiap 1 menit bertambah 5 km per jam. Nah, dalam fisika, video tersebut menunjukkan tentang peristiwa gerak lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu gerak lurus beraturan. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan atau sering kita sebut dengan GLB adalah gerak lurus suatu objek di mana dalam gerak ini kecepatannya konstan atau tetap atau tanpa percepatan, sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan dikali dengan waktu. Secara matematis dapat kita tulis S sama dengan V dikali T, yang mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, kereta melaju dengan kecepatan yang sama di jalur yang lurus. Yang kedua, mobil di jalan tol dengan kecepatan tetap stabil di dalam perjalanannya. Grafik pada gerak lurus beraturan terlihat pada video berikut. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, langkah yang pertama yaitu diketahui T sama dengan 2,5 jam, sedangkan V sama dengan 18 km per jam. Yang ditanya yaitu S atau jarak. Sesuai dengan persamaan GLB yaitu S sama dengan V dikali T. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya, yang mana 18 km per jam dikali dengan 2,5 jam. Sehingga S sama dengan 45 km. Nah, itulah jarak yang ditempuh oleh pesepeda tersebut.
Nah, untuk materi kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Nah, yang dimaksud dengan percepatan tetap yaitu baik besar maupun arahnya tetap. Perbedaan utama antara GLB dan GLBB yaitu GLB tidak mempunyai percepatan, sedangkan GLBB mempunyai percepatan. GLBB terbagi menjadi dua. Yang pertama, GLBB pada sumbu X. Pada sumbu X, GLBB terbagi lagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dengan percepatannya bernilai positif dan GLBB diperlambat dengan nilai percepatannya sama dengan negatif. Selanjutnya, pada sumbu Y, GLBB terbagi menjadi tiga, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Grafik pada gerak lurus berubah beraturan terlihat pada video berikut. Nah, selanjutnya persamaan gerak lurus berubah beraturan, yaitu VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Yang kedua, S sama dengan V0T plus minus setengah A dikali T kuadrat. Dan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali S. Yang mana VT yaitu kecepatan akhir, V0 sama dengan kecepatan awal, A sama dengan percepatan, T sama dengan waktu, S sama dengan jarak. Tanda plus digunakan untuk GLBB dipercepat dan tanda minus digunakan untuk GLBB diperlambat. Nah, selanjutnya contoh GLBB dipercepat dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa kita lihat pada apel yang jatuh dari pohon, seseorang naik sepeda di turunan, air terjun, meteor yang jatuh ke bumi, dan pesawat yang lepas landas. Nah, selanjutnya contoh GLBB diperlambat. Ini bisa kita lihat pada bola yang dilempar ke atas. Orang mengayuh sepeda di tanjakan, orang naik tangga, mobil direm mendadak, dan orang loncat ke atas. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal gerak lurus berubah beraturan. Mobil bergerak lurus dengan kelajuan 72 km per jam. Mobil tersebut tiba-tiba direm hingga berhenti. Sejak mobil direm sampai berhenti tersebut menempuh jarak 20 meter. Perlambatan mobil akibat pengereman sebesar. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah yang pertama yaitu diketahui V0-nya sama dengan 72 km per jam. Ini kita rubah ke meter per sekon menjadi 20 meter per sekon. Selanjutnya, VT sama dengan 0 meter per sekon. Kenapa 0? Karena mobil tersebut berhenti. Selanjutnya, jarak atau S sama dengan 20 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa besar perlambatan atau A. Sesuai dengan persamaan GLBB yang mana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S.
Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali 20. Selanjutnya kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Namun sebelumnya kita kalikan terlebih dahulu, yaitu 2A kali 20, yaitu hasilnya 40A. Karena kita pindahkan ruas ke kiri sehingga hasilnya minus 40A sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400. Selanjutnya A sama dengan minus 400 per 40 sehingga hasilnya sama dengan minus 10 meter per sekon kuadrat. Jadi perlambatan mobil akibat pengereman tersebut yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Jaga selalu kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ketika kalian keluar rumah. Dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.